Lagi-lagi batu giok kekaisaran membosankan sekali. Kapan ia bisa sekolah di kota? Gengseng. Surat penerimaanmu sudah datang. Gengseng, kamu akan kuliah di kota. Jangan pernah bandingkan diri dengan orang lain. Hanya dengan belajar. Itulah satu-satunya jalan keluar. Ayah, aku ingat. Uang di kartu ini adalah biaya hidupmu untuk 1 semester. Hematlah, Gengseng. Minum minuman kemasan itu buang-buang uang. Lebih baik kamu seduh teh sendiri. Kalau uang sakumu kurang, ambil batu ini. Tukar dengan makanan. Ayah, Paman. Aku pasti akan belajar dengan giat. Tidak akan mengecewakan harapan kalian, baiklah. Hati-hati di jalan. Kalau sudah sampai kirim kabar ya, Gengseng. Kamu kuat tapi di sekolah. Jangan sampai berkelahi dengan orang. Kalau ada kesulitan, cari saja kepala sekolahmu. Ayah, aku tahu. Kakak kedua kamu kasih Gengseng. Berapa uang saku? Di kartu bank itu. Aku cuma menyimpan 100 juta. Untuk 1 semester seharusnya cukup. Apa 100 juta? Itu mana cukup? Itu kan sekolah elit. Katanya biaya hidupnya mahal. Dengan uang segitu Gengseng mungkin gak akan beli minuman. Untungnya, aku selipkan 2 kilo teh dahong pao dari pohon induk kita. Kok kamu pelit banget sih? Anak ini ke kota pasti harus mentraktir teman-temannya. Untungnya aku punya batu giok mentah, seharusnya bisa untuk 2 kali makan kenyang. Kepala desa. GDP desa kita tahun lalu belum dilaporkan. Atasan sudah menagih. Kalau begitu laporkan saja. GDP tahun lalu adalah 500 miliar. Baiklah, ngomong-ngomong kepala desa. Ada apa? Orang kaya Amerika Musk akan mengunjungi desa kita sekarang. Sudah sampai di pintu desa. Kenapa masih menunggu? Cepat ikut aku ke pintu desa. Untuk menyambut semua warga. Bawa mobilmu, jangan sampai meremehkan kita, baik? Tidak heran Universitas Bangsawan Kota lebih indah daripada rumah kita di desa. Apa yang kamu lakukan ini tempatmu? Bukan sekolah ini? Aku datang untuk belajar. Kampungan ini tempat apa? Universitas Bangsawan Internasional Longcheng, pergi sana. Kembali ke tempatmu. Aku benar-benar datang untuk belajar. Kamu pergi atau tidak, kalau tidak aku akan bertindak. Ayahku bilang sebelum pergi. Jangan bertengkar dengan orang lain, aku kuat takut melukaimu. Aku benar-benar. Lihat ini. Panggil semua teman, ada yang membuat masalah. Teman-teman, usir dia keluar ya. Bukan, aku benar-benar datang untuk belajar, kenapa kalian tidak percaya kamu? Lihat, aku benar-benar datang untuk belajar, kenapa kalian tidak percaya padaku? Kamu tidak percaya, tanya keponakanku. Berhenti. Kepala sekolah, akhirnya kamu datang. Orang kampung ini membuatku dan teman-teman kita semua. Kamu tidak apa-apa? Kepala sekolah kami yang dipukuli. Diam. Paman, kamu tidak apa-apa? Paman. Minum air, Paman. Apakah kakekku baik-baik saja? Keponakan usiamu dengan ayahku mereka. Tidak jauh berbeda, kalau kamu baik-baik saja, mereka juga baik-baik saja. Ya, aku bingung. Hidupmu di kota juga tidak bagus, bahkan tidak ada teh. Ini teh dari tetua desa untukmu. Teh pohon induk dahong pao. 1 gram bernilai 200.000. Paman, kamu memberikannya padaku? Apa pohon induk ini kan untuk diminum orang? Sebenarnya aku lebih ingin mencoba susu teh kota. Baik, susu teh cukup. Masih Paman sayang keponakan. Ya Paman, kebetulan hari ini di sekolah kita upacara pembukaan sekolah, nanti pemegang saham besar
Akan naik panggung untuk berbicara, kamu mewakili Paman Tiga pergi. Oke. Masuk. Kepala sekolah Anda mencari saya. Guru bayi ini adalah siswa baru serahkan padamu. Seharusnya masuk melalui kebijakan pengentasan kemiskinan siswa miskin ya. Seperti anak-anak yang saya ajari dulu saat mengajar di daerah terpencil. Paman Tiga. Jangan lehat lagi. Sekarang waktunya berterima kasih pada guru bayi. Nama saya Cheng Eng Seng, pasti akan belajar dengan giat. Teman Chen, acara kumpul-kumpul siswa baru akan segera dimulai. Saya akan mengantarmu sekalian kenalan dengan teman-teman. Oke. Ngomong-ngomong, nanti kalau ketemu teman-teman itu, jangan terlalu terbebani kalau ada kesulitan. Guru akan membantumu, tahu ya. Han Hui, anak pemegang saham besar sekolah, akan datang ke upacara pembukaan sebagai siswa khusus sekolah. Mewakili pemegang saham besar naik panggung berbicara, kamu ya. Harus merawatnya dengan baik, kepala sekolah. Saya paham tidak berani bilang yang lain, tapi soal menjilat orang penting. Bukan masalah kepala sekolah Anda. Sibuk saja, sibuk baik-baik. Mari lihat baju saya ini. Kenal tidak? Armani Haute Couture terbaru. Harganya pasti 890.000 ya. 88.000. Itu harganya ya. Iya. Guru bayi datang. Kenapa guru bayi ini ditemani pengemis ya? Guru bayi, ini upacara pembukaan sekolah. Anda bawa pengemis buat apa? Iya guru bayi, kami tahu Anda baik hati. Tidak tega melihat orang kelaparan. Bawa dia cari makan. Tapi setidaknya tunggu kami selesai dong ya. Dia bukan pengemis, ngomong-ngomong kalian kenalan saja. Mulai hari ini kita teman sekelas. Tunggu dulu, maksudmu? Anda teman sekelas kami? Benar, dia teman sekelas kita yang baru. Namanya Cheng Eng Seng. Pak Gao, tolong ingatkan saya. Ini kan sekolah elit ya. Iya. Bukan, gimana sih orang ini bisa masuk, apa mungkin ada hubungannya dengan Pak Bai? Maaf ya, aku ini orangnya paling benci sama orang yang punya koneksi. Mending pergi sana cari tempat yang adem. Kalian mikir apa sih, ini murid baru kita yang berasal dari keluarga kurang mampu, kita harus hidup rukun ya. Jangan ada perbedaan perlakuan. Pak Bai, aku nggak pernah bilang aku anak kurang mampu. Murid Cheng jadi orang harus jujur ya. Yang lebih penting dari belajar itu moral. Pak Bai. Wah, Xiao Chen. Aku ngerti kamu merasa minder ketemu sama kita. Tapi sebagai kakak aku harus ngomong. Lihat aku ini murid paling miskin di sekolah ini. Uang saku setahun cuma 10 juta. Tapi aku hidup dengan jujur. Gini aja, mulai sekarang kamu ikut aku ya. Wah, memang miskin banget ya. Kamu anak kurang mampu ya. Aku kasih kamu jalan keluar malah sok jago ya. Cepetan pergi sana, ribut apa sih? Upacara pembukaan sekolah sebentar lagi dimulai. Kenapa masih ribut ya, Pak Han? Kok bisa ada pengemis masuk sih? Ini upacara pembukaan sekolah, cepat keluarkan dia. Pak Han ini bukan pengemis. Ini murid baru yang direkrut Pak Bai. Dari keluarga kurang mampu. Sejak kapan boleh merekrut anak kurang mampu? Pak Han ini satu-satunya kesempatan dia untuk keluar dari gunung, bisa nggak kita buat pengecualian? Pak Bai, anak pemegang saham utama. Sebentar lagi datang, kamu mau si tuan muda lihat. Sekolah kita ada anak kurang mampu. Kalau sampai menimbulkan kesan buruk, masa depanmu habis. Dan kamu dengarkan nasihatku. Kalau nggak bisa masuk ke suatu lingkaran, jangan maksa, ngerti nggak? Pak Han, aku beneran bukan anak kurang mampu, aku murid khusus. Bukan apalagi. Murid khusus. Kamu siapa? Sekolah kita nggak mungkin ngasih surat penerimaan ke siswa yang asetnya di bawah 500 juta, apalagi ini ditambah khusus. Palsu banget ini. Tenang Pak Bai, ini asli kok. Sudahlah, anggap saja saya berbaik hati. Kalian cariin dia tempat. Tempat yang paling tidak mencolok biar dia makan enak, cepat pergi. Pak Bai, sini dulu.
Kamu tahu kan hari ini, acara besar sekolah. Ini menyangkut investor besar yang mau investasi ke sekolah kita. Kamu biarkan si kampungan mengacaukan semuanya. Pak Han, saya kasihan sama dia. Katanya orang desa itu jujur, lihat dia seperti apa. Bahkan sampai memalsukan kapan sekolah kita. Pernah ngasih surat penerimaan ke siswa miskin. Chen Jianzhou. Ini benar-benar cap kepala sekolah. Jangan-jangan dia yang disebut kepala sekolah. Investor besar itu. Pak Han, ada apa Pak Han? Tidak apa-apa Xiao Bai. Kamu harus mengerti. Dia baru saja keluar dari pegunungan. Ada sedikit rasa ingin dipuji, itu wajar. Kalau sudah datang ke sekolah kita berarti dia bagian dari kita. Jangan pakai kacamata kuda. Lihat orang lain. Jaga baik-baik, dia ngerti. Baik-baik. Ayo Gengseng, tunjukkan ke semua orang. 3 gigit langsung habis seekor babi. Tidak masalah, berikan padaku. Ayo mulai. Teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan 3 gigit langsung habis seekor babi. Kalian ngapain sih? Saya sudah bilang jangan mengolok-olok teman. Pak Bai, ini bukan mengolok-olok. Kami hanya melihat Gengseng belum pernah makan makanan sena ini. Jadi kami ingin dia kenyang. Benarkah Chen? Benar Pak Bai, makanan di sini. Sungguh enak sekali, saya di desa. Hanya bisa makan akar-akaran. Kasihan sekali, tenang saja. Asal kamu rajin belajar pasti tidak akan hidup susah seperti ini. Saya di desa cuma bisa makan jamur cordyceps, rebusan bunga salju dan ginseng. Saya tidak mau lagi hidup hambar seperti ini. Benar teman-teman. Coba lihat Chen, setiap hari cuma bisa makan jamur cordyceps. Apa yang kamu katakan bukan? Apakah kamu bilang bunga itu adalah bunga salju Tianshan? Rumput itu adalah akar tanaman cordyceps. Ginseng? Ya. Bukan, bahkan kami hanya bisa sesekali mencicipi barang-barang ini. Kamu bilang kamu makan ini setiap hari? Ya, kami setiap kali makan selalu ada. Penduduk desa kami semua makan seperti ini. Sapi di seluruh lonceng ini sudah dia tiup sampai ke langit. Aku juga bilang seluruh desa kami semua naik Rolls-Royce. Gengseng ya beneran. Kalau kamu tidak bisa makan, kamu bilang sama aku. Aku traktir kamu gimana? Anak sampai kelaparan, sampai berhalusinasi. Apa maksudnya? Bukan, kami beneran makan setiap hari. Barang-barang ini rasanya tidak enak. Ya. Aku paham, kami paling paham. Chen Gengseng, aku harap kamu bisa jujur. Kamu tahu tidak syarat yang kamu bilang tadi? Bahkan orang terkaya di Longcheng pun tidak bisa memenuhi. Orang terkaya di Longcheng anak perempuannya. Apakah namanya Suan King juga sekolah di sini? Benar, kamu juga tahu ya. Suan King adalah bunga sekolah kami. Ya, ayahnya bukan hanya orang terkaya di Longcheng, tapi juga salah satu pemegang saham sekolah kita Denga. Hari ini Yupakra Pembukaan. Dia juga akan datang kalau bisa bertemu. Aku mimpi pun bisa tertawa. Keluarga mereka sekaya itu ya? Aku kok tidak tahu. Sudah pasti kamu keluar dari lembah. Kamu tentu tidak tahu, lihat itu, su bunga sekolah datang. Aku lihat dong Nona Su. Hari ini ada waktu datang sendiri. Ayahku bilang hari ini pemegang saham besar sekolah akan datang hadir, suruh aku mewakili. Menyapa paman itu, kalau tidak ada dia, tidak akan ada keluarga Su seperti sekarang. Baik, kalau begitu Nona Su. Aku tidak menemani kamu ya. Silakan, jangan sungkan. Ya, silakan. Benar-benar dia. Kalian suka dia. Omong kosong, ini adalah gadis tercantik di sekolah kami. Siapa yang tidak menyukainya? Aku akan memanggilnya untuk kalian. Kamu lupakan saja. Bahkan aku seorang anak kaya. Tidak pantas menatapnya lebih lama. Kamu malah mau memanggilnya. Mungkin itu karena kamu tidak cukup kaya. Jadi kamu seorang mahasiswa miskin. Bisa memanggilnya. Dulu saat desa kami membantu keluarganya. Adalah salah satu yang dibantu.
Kamu paham tidak? Dia yang membantu kamu. Gengseng, kamu memang keras kepala. Kalau sekolah mengadakan kompetisi membual, aku pasti memilihmu, kamu juga tidak masalah. Aku tidak membual dulu kalau bukan karena desa kami. Membantu keluarganya mereka tidak akan menjadi orang terkaya di Longcheng. Chang Seng, jangan bicara lagi. Teman-teman biasanya membual tidak apa-apa. Tapi kamu sudah punya mentalitas kompetitif yang parah. Pak Bai, aku tidak ngawur. Kalau kamu tidak percaya, aku akan memanggil Wan King untuk menjelaskan. Apa kamu memanggilnya Wan King? Cheng Seng, kalau kamu berani lagi tidak menghormati Dewi hatiku kamu, jangan salahkan aku. Aku selalu memanggilnya Wan King, dia juga memanggilku kakak. Lau Gao, aku tidak tahan lagi. Aku juga tidak tahan lagi. Aku duluan. Kalian ngapain? Aku duluan. Wan King. Kakak Gengseng, kenapa kamu di sini? Devi hatiku mendekatiku. Jelas-jelas mendekatiku. Kakak Gengseng, kapan kamu datang? Kakak Gengseng. Kokok Junction, kamu datang juga tidak bilang. Aku juga baru dapat surat penerimaan. Hei, cerita tentang kamu. Dia malah menggandeng tangan si cantik. Tidak disangka. Kemiskinan menjadi senjatanya yang paling hebat. Pasti dia berpura-pura miskin di depan si cantik. Si cantik jadi percaya padanya. Pastinya begitu. Jangan sampai gadis cantik itu tertipu. Benar. Nona Su, saya khusus membuka sebotol anggur merah mahal untukmu. Harganya 10.000, tidak tahu. Bisakah mengundang Nona Su untuk minum, Nona Su? Bisakah kita minum bersama? Kalian memberikan anggur seperti ini untuk Wan King minum. Wan King pasti tidak akan minum, kualitasnya terlalu rendah. Cheng Seng, kamu terlalu berlebihan. Bukan Cheng Seng, kenapa kamu tidak bilang ini? Anggur ini di rumahmu untuk memberi babi. Hei, bagaimana kamu tahu? Kamu hebat, punya kemampuan. Kasih kami sebotol anggur bagus biar kami coba ya. Benar. Upacara pembukaan kita kali ini diadakan di Hotel Bintang 5 di Longcheng ini. Pasti ada Lafite 82, kalau kamu bisa. Amble Sabatol ITU. Dua nenek moyang, jangan menyulitkan Gengseng. Oke, dia berbeda dengan kalian, mana tahu. Lafite 82 meskipun rasanya juga tidak enak. Tapi bisa diterima, bagaimana menurutmu Wan King? Selama kakak Gengseng ingin minum, Wan King akan menemani. Pelayan. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya mau sebotol Lafite 82. Anda yakin mau sebotol Lafite 82? Saya yakin. Chang Seng, Anda ingin menjalin hubungan baik dengan teman. Saya bisa mengerti. Anda baru saja keluar dari gunung, ingin menjaga gengsi, saya juga bisa mengerti. Anda tahu berapa mahal Lafite 82 itu? Sangat mahal di desa kami dulu saat tidak ada air. Semua orang menggunakannya untuk mandi. Anda. Aduh Pak Bai, jangan terlalu tegang. Bagaimana kalau saya pesankan 1 gelas untuk Anda juga pelayan? 2 botol. Gengseng, kami ingin minum, benar. Saya belum pernah mencobanya. Oke. Mari kita masing-masing 1 botol. Hari ini, semua teman yang hadir masing-masing 1 botol. Hebat Cheng Seng, kamu hebat. Kamu memang jago, teman-teman. Cepat berterima kasih kepada teman Chen. Hei ya. Benar-benar selain kamu. Siapa lagi yang bisa membuatku tertawa? Dulu dengar kalau desa kakak Gengseng. Kayaknya sekarang keluarga mereka juga sudah berkembang. Gak apa-apa, tadi kalian sudah baik banget sama aku. Aku juga harus balas budi. Teman-teman, ada banyak anggur. Aku harus ambil dari kantor pusat. Oke, kamu pergi aja. Baik, tunggu sebentar. Han Hui, kepala sekolah. Apakah Anda pernah memberikan surat pengangkatan khusus ke siswa miskin? Apa? Sekolah kami mana mungkin ada siswa miskin. Aku tanya upacara peresmian pemegang saham utama. Sudah siap? Semua sudah siap. Tinggal tunggu pemegang saham utama datang. Baik. Anda harus merawat paman ketiga saya dengan baik. Nanti aku akan memberimu hadiah. Baik-baik, kepala sekolah. Surat penerimaan ini palsu.
Tidak bisa, perayaan sekolah akan segera dimulai. Anak pemegang saham utama juga akan segera datang kalian. Cepat usir pengemis ini keluar baik. Teman kami khusus dari kantor pusat mengambil 108 botol Lafite tahun 82. Sekarang sudah semua di meja. Apakah perlu dibuka? Anggur-anggur ini. Cheng Seng, kamu sudah keterlaluan. Kamu tahu anggur ini harganya berapa? Kamu cuma siswa miskin. Bagimu ini angka yang sangat besar. Maaf, anggur-anggur ini. Semua dibuka aja. Baik, buka anggur. Benar-benar dibuka ya. Dia pasti sudah hancur. Kamu ingat tidak sebelumnya, kamu bilang apa sama dia? Kamu bilang dia tidak punya uang untuk makan, kamu yang atur. Aduh, Cheng Seng. Aku bilang akan mentraktir kamu makan, tapi bukan ini uang anggur ini. Aku tidak akan membayarnya untukmu. Tenang, uang kecil ini aku tidak perlu kamu bayar. Oke, bagus kalau begitu. Kaget ya teman. Total 10.800.000 bagaimana? Caranya pembayaran? Kalian hitungannya salah ya. Total 108 orang. Sebotol anggur 100.000 tidak mungkin salah hitung. Bayar aja, Seng. Aku lihat kamu sepertinya sama sekali nggak punya uang. Di sini sengaja cari masalah ya. Seng tadi pas buka minuman. Sangat gagah, sekarang kalau jatuh muka. Benar-benar memalukan. Kalau gitu aku bantu tanya ya. Ada diskon atau apa gitu? Diskon-diskon apa sih, bukan? Maksudku dikotakan lagi tren. Kasih tip ini, tip aja belum dihitung gini aja. Harga pas 13 juta. Bukan mas, main gini aja. Aku lihat dia cuma pura-pura. Tunggu aja pas bayar. Dia pasti langsung bingung. Teman, kamu yakin? 13 juta. Cheng Seng, kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Pak Bai, tenang aja, aturan kota aku ngerti. Tunggu dulu, aku ambil kartu. Nggak heran Su Dewi bisa panggil kamu kakak. Aku hampir aja nyungkur di depan kamu. Sangat pura-pura. Maaf, tunggu sebentar, kartu ada di sini. Agak ribet, tunggu aku keluarin. Seng, kartu ban kamu dibungkus. Kayak ketupat, kamu bayar pakai ini. Jangan nanti kilyar. Cuma ada ratusan ribu. Kartu bantuan siswa miskin. Mungkin aja. Seharusnya nggak, ini uang saku dari ayahku. Seharusnya cukup, tunggu sebentar lagi. Ayahku bungkusnya agak ketat. Sudah, Cheng Seng. Aku kira kamu datang ke sini untuk mewujudkan cita-cita besar. Untuk belajar serius lepas dari takdir. Tapi sekarang kamu jadi apa? Sombong, suka pamer kamu. Kamu sangat mengecewakan. Setelah upacara kamu pergi saja, aku nggak bisa ngajar siswa kayak kamu. Pak Bai, jangan marah, aku nggak bohong. Tunggu aku keluarin bayar dulu baru ngomong. Tunggu, kenapa setelah diperiksa? Surat penerimaan kamu palsu sekarang keluar. Tunggu, aku belum bayar. Para guru pasti ada kesalahan. Kakak Seng nggak mungkin bohong. Aku biarin kamu pamer. Ini adalah balasan. Sepertinya uang untuk minuman ini harus keluar dari kantong kita sendiri. Kartu hitam premium Bank Swiss. Berhenti. Gaoshuo, apa yang kamu katakan? Ibu saya adalah manajer bank, dia pernah menunjukkan kepada saya sampel kartu hitam premium Bank Swiss sama seperti ini. Apa aset 50 juta? Apakah Cheng Seng bukan siswa miskin? Ini uang saku dari ayah saya. Apakah kamu yakin uang sakumu cukup untuk membayar ini? 10.800.000.
Seharusnya cukup, saya juga tidak tahu. Berapa banyak uang di dalamnya, uang di dalam ini. Semua dari ayah saya yang menjual batu. Tunggu dulu, kamu bilang ayahmu menjual batu biasa. Dan bisa mendapatkan kartu hitam ini, apa ayahmu menjual emas? Atau perak? Kakak Gengseng, apakah uang kembalianmu cukup? Kalau tidak, saya yang akan membayar. Tidak seharusnya cukup, saya yang bayar pelayan. Bayar dengan kartu. Baik, tunggu Gengseng. Kamu bilang kamu sudah mentraktir teman-temanmu minum Lavita, maka kamu harus membiarkan teman-temanmu dan juga Susi cantik sekolah melihat aksi pembayaranmu, bukan? Lau Gao mengerti. Saya akan menghubungkan ke layar besar. Bayar dengan kartu. Baik. Cheng Sheng ini bukan 1080 rupiah. Bahkan Swan King juga tidak bisa membantumu membayar. Dengarkan saya, cepat pergi dari sekolah. Saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah. Wan King membayar tidak. Keluarganya miskin, bagaimana bisa dia membayar? Saya yang bayar. Kamu sekarang semua teman. Semua memperhatikanmu, kamu benar-benar ingin mempermalukan diri. Pak Bai, tidak apa-apa, di kartu saya tidak banyak uang. Meskipun teman-teman melihat tidak masalah bayar dengan kartu. Benar Pak Bai, jangan menasihati lagi. Biarkan Chen, si aktor di depan si cantik sekolah, menyelesaikan pertunjukannya. Aktor, saya bantu. $1 miliar. Kartu hitam ini asli. Apa reaksi kalian? Aku punya banyak nih. Cepat lihat saldo berubah. Apa yang terjadi? Coba kamu coba lagi. Oke. Mesin kartu rusak. Saldo kartu 0. Mesin kartu masih bermasalah. Apa yang terjadi? Aku tahu ibuku pernah bilang. Ada dua kemungkinan dalam situasi ini. Entah saldo di kartu ini terlalu banyak. Atau kartu ini palsu. Maksudmu uang di kartu ini terlalu banyak? Bagaimana mungkin? Pasti di kartu ini. Saldo tidak cukup, pembayaran gagal berkali-kali. Menyebabkan mesin kartu rusak, benar. Pasti begitu kamu bilang. Dia bisa punya 1 miliar ini pasti palsu. Bagaimana mungkin kartu ini dari ayahku? Dia sendiri yang kasih, mana mungkin palsu? Aku akan telepon ayahku tanya. Nokia emas edisi terbatas. Apakah keluarga Gengseng benar-benar berkembang? Hei ayah, kartuku apakah kamu belum mencairkannya? Butuh 2 hari, bagaimana aku bayar? Upacara sekolah segera dimulai. Aku lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Hei keponakan, begini. Upacara pembukaan aku pesan 1 botol minuman untuk setiap teman. Tapi kartuku sekarang tidak bisa bayar, kamu bantu bayar ya. Sudah cukup. Cheng Sheng, silakan pergi. Pak Bai, jangan marah, aku sudah minta keponakanku bayar. Keponakan Gengseng. Kita semua seusia keponakanmu. Mungkin masih minum susu, bagaimana kamu? Minta dia bayar pakai botol susu. Untuk bayar tagihanmu. Dengarkan nasihatku, cepat pergi sekarang. HP kamu masih yang tombol uang minuman ini. Kalau tidak bisa bayar, kamu bisa masuk penjara. Kalau kamu pergi sekarang, sekolah masih bisa bantu. Bukan aku. Hei kepala sekolah, soal minuman aku sudah tahu. Sekolah yang bayar nanti pemegang saham. Saat naik panggung bicara kamu harus hati-hati. Gedung sekolah baru kita. Donasi dari pemegang saham besar, nama gedungnya adalah nama orang itu. Hanya dia yang bisa membuka tirai ini, mengerti? Baik-baik ya. Sudah kepala sekolah menelepon, kepala sekolah sudah tahu hal ini dan kepala sekolah yang membayar, kepala sekolah yang bayar, dia bilang tadi. Biarkan keponakannya yang bayar, jangan-jangan kepala sekolah adalah keponakannya. Lau Gao, apa kamu tidak bermasalah di otak? Kepala sekolah adalah keponakannya, bagaimana bisa? Dia berhubungan dengannya, dia baru saja bilang. Keponakannya, aku beritahu kamu. Itu murni kebetulan, benar. Hari ini bertepatan dengan perayaan sekolah kita. Kepala sekolah kita apa sih pola pikirnya? Tidak ingin memperbesar masalah saja. Manajer Han, kalau dia beruntung saja. Cheng Sheng, kamu pergi saja. Pergi kemana? Minuman yang aku pesan belum diminum. Pergi Wan King.
Rasanya tidak sebagus arak desa kita, arak buatan sendiri. Kakak Gengseng arak ini sudah termasuk yang terbaik di kota. Baiklah, minum saja. Teman-teman, hari ini aku baru pertama kali datang. Kasih muka, mari kita minum bersama. Lau Gao. Mungkin manajer Han benar. Hormati takdir orang lain, mungkin dia sudah ditakdirkan. Hanya bisa tinggal di daerah terpencil seumur hidup asal dia tidak membuat masalah lagi. Tunggu saja, setelah upacara pembukaan biarkan dia pergi lagi pula. Ini kesempatan terakhirnya melihat luar daerah terpencil. Teman-teman guru-guru. Upacara pembukaan sekarang dimulai. Sekarang mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada para ketua sekolah yang telah memberikan kontribusi besar kepada sekolah untuk naik ke panggung dan berpidato. Ini adalah Presiden Grup Lin, salah satu ketua sekolah kita. Dan itu Manajer Umum Qiangsheng Construction, juga ketua sekolah. Hari ini aku juga dengar gadis cantik Su hari ini akan mewakili ayahnya naik ke panggung dan berpidato. Keluarga gadis cantik Su bukan hanya orang terkaya di Longcheng, tapi juga pemegang saham terbesar kedua sekolah kita benar. Kita benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan mereka ya. Hanya tidak tahu bagaimana Cengengseng anak gunung ini bisa bersama gadis cantik Su. Kenal, tunggu sebentar, si cantik Su akan naik panggung. Dia akan tahu perbedaan antara dia dan orang itu. Kakak Gengseng, aku akan naik. Ayo ikut aku. Ayahku bilang aku tidak boleh terlalu mencolok. Tapi keponakanku bilang aku harus mewakili ayahku naik panggung. Sudah janji tidak boleh ingkar. Oke, ayo. Kok naik? Cengengseng, kamu ngapain? Pak Bai, Pak Han menyuruhku naik panggung. Yang dipanggil itu anggota dewan sekolah. Yaitu berarti aku harus naik. Kamu. Cengengseng, Pak Han bilang, anggota dewan itu minimal harus menyumbangkan uang ke sekolah. Bukan cuma beberapa botol minuman ini dan minuman ini. Direktur sekolah yang bayarin, kamu pikir kamu pemegang saham, kamu terlalu tidak tahu aturan. Lalu bagaimana caranya jadi anggota dewan? Minimal kamu harus berinvestasi untuk pembangunan sekolah. Kalau begitu ya di atas panggung itu tidak ada apa-apanya dibanding aku. Kalau aku tidak naik mereka pasti malu bicara. Cengengseng, kenapa kamu keras kepala sekali? Di atas panggung itu orang-orang penting kalau kamu naik. Bukan cuma diusir tapi lebih dari itu. Seluruh sekolah ini adalah milik desa kami. Cengengseng, kalau kamu terus begini, aku tidak bisa menolongmu lagi. Pak Bai, tenang saja, aku benar-benar. Pak Bai, tenang saja, tidak apa-apa kakak Gengseng. Ayo ikut aku naik. Oke, tenang Pak. Pelayan berikan es krim untuk semua orang di sini. 1 untuk setiap orang, aku yang bayar. Tai, maksudmu apa kamu pikir? Dia bisa naik panggung karena memberi 1 botol minuman. Kalau begitu aku juga bisa, nanti aku bisa membongkar wajah aslinya, ya jangan sampai si cantik terhipnotis oleh anak ini. Pelayan, 1 bungkus tisu untuk setiap orang, aku yang bayar. Teman-teman, mari kita sambut perwakilan anggota dewan kedua, putri dari orang terkaya di kota Jiangcheng. Dan juga teman sekolah kita, Suan King Miss Su naik panggung. Anggota dewan kita Miss Su tahun ini menyumbangkan 10 juta untuk sekolah kita, sehingga semua fasilitas sekolah kita menjadi baru. Ayo, mari kita sambut dengan tepuk tangan untuk Nona Su. Terima kasih semuanya, saya percaya. Ayah saya juga berharap sekolah ini semakin baik. Di sini saya yang memutuskan bayarkan ayah saya menambah investasi 20 juta lagi. Baik, cepat, terima kasih Nona Su. Lihat, Nona Su memang sangat dermawan. Seperti saya yang miskin ini, seumur hidup tidak akan bisa seperti dia. Tapi dibandingkan dengan Cengengseng itu, saya masih belum termasuk siswa miskin baik. Mari kita sambut direktur sekolah berikutnya naik ke panggung. Bukan, kenapa kamu naik turun? Bukan Anda yang menyuruh saya naik. Kamu. Halo teman-teman, nama saya Cengengseng. Baru saja saya mentraktir minum. Benar-benar naik, kita juga naik, ayo. Bukan apa Direktur Han saya dan Pak Gao juga membeli barang untuk teman-teman saya, beli es krim, dia beli tisu toilet, semua pergi. Bukan Cengengseng, kamu masih belum turun, tanya mereka. Apa yang mereka sumbangkan itu bukan proyektor. Mereka sumbangkan esi untuk sekolah, kamu sumbang apa? Hanya beberapa botol minuman murah, bahkan kepala sekolah yang bayar. Kamu gila. Direktur Han, keluarga saya juga menyumbang. Bukan, ayo kamu bilang keluarga kamu sumbang apa? Menyumbang, kamu si siswa miskin ini mungkin juga membawa sekarung kentang dan ubi. Itu baru direktur sekolah.
Kami belum pernah melihat hal seperti itu. Direktur Han, keluarga saya menyumbang satu gedung. Bukan jangan sembarang itu sumbangan pemegang saham besar. Ini sumbangan keluarga saya. Bukan kamu belum selesai ya, siapa yang turunkan dia? Chen Engseng ikut saya. Pak Bai, saya tidak turun, saya belum bicara. Bukan kamu mau bicara apa, kamu bicara mau bilang apa? Kamu mau bikin pemegang saham besar marah menarik investasi. Tidak boleh tarik investasi, ayah saya bilang. Surat penerimaan saya ini karena gedung ini. Kalau investasi ditarik saya tidak bisa sekolah. Benar, sekarang kamu memang tidak punya tempat sekolah bayi. Chen Engseng, kamu sudah cukup nakal, kamu pura-pura siswa istimewa. Berbohong tentang minuman juga sudah. Kamu tahu ini apa gedung ini? Sumbangan pemegang saham besar. Gedung laboratorium teknologi tinggi dengan standar tertinggi di Longcheng. Biaya pembuatannya 5 miliar, katanya bahkan tanda gedungnya. Pemegang saham mayoritas bernama anaknya. Kau berani membual bahwa kau gila. Saya mengerti bahwa bangunan ini harus dengan nama. Ayah bernama orang ini benar-benar suka melakukan ini. Hal yang mendukung wajah. Sapi Chen Engseng harus menjadi Anda. Tanpa rasa takut. Wajah panjang di depan bunga sekolah Su tidak begitu panjang. Bangunan ini bukan apa-apa. Menyumbangkan beberapa bangunan. Kau terlalu berlebihan. Kau terlalu jauh, Gengseng. Kau ingin menjadi pusat perhatian di depan bunga sekolah? Anda melihat tombol itu. Anda dapat menyiarkan langsung upacara pembukaan. Lihat apakah bangunan ini adalah namamu. Oh, benar. Jika itu benar-benar nama saya harus menelepon ayah saya, ini terlalu populer. Itu untuk pemegang saham tuan muda. Upacara pembukaan. Chen Engseng, jangan impulsif. Chen Engseng, kau terlalu berani. Chen Engseng, kau gila. Ada apa dengan Guru Bai? Gedung ini disumbangkan oleh pemegang saham mayoritas. Itu diresmikan oleh putra pemegang saham utama. Sekarang biarkan kau mengungkap lebih awal jika kita tersinggung. Pemegang saham utama tidak mampu. Apa yang tidak harus dilakukan Guru Bai? Seharusnya aku membuka, kau lihat ada 40 detik. Tidak ada obat. Pemegang saham mayoritas, bahkan kepala sekolah tidak bisa menyinggung. Nona Su juga tidak bisa menyinggung. Seharusnya tidak membiarkanmu masuk. Untuk masuk ke sekolah ini. Apa kita agak? Setelah bermain, kita berdua menghasut dia untuk menekan tombol. Seperti itu, Gengseng. Sekarang ada 30 detik. Minta maaf dengan pria besar itu. Kesempatan. Apa yang harus diselamatkan? Keluar dari tuan muda. Aku tahu kau. Cepat muncul, aku yakin. Berikan jawaban yang memuaskan. Direktur Han. Aku tidak butuh jawaban yang memuaskan. Aku juga bukan siapa-siapa. Kamu brengsek, kamu jelas bukan siapa-siapa. Chen Engseng, cepat ke sini, cepat minta maaf sama orang penting itu. Pak Bai, kenapa kalian masih nggak percaya gedung ini? Ya, sumbangan keluarga kami. Bukan, Chen Engseng, udah saatnya kayak gini. Kamu nggak perlu ngotot lagi kalau gedung ini sumbangan kamu. Aku langsung mandi pakai lavite ini. Aku bakal minum lavite yang udah dipakai mandi itu. Orang kampung kami bilang orang kota itu jago main. Mainnya aneh-aneh, ternyata benar ya. Kamu masih nggak mau minta maaf? Aku nggak. Kamu. Kalian berdua naik bantu. Gedung Gengseng. Chen Engseng, jangan-jangan orang penting itu. Beneran bapaknya. Udah aku bilang ini pasti ulah bapakku. Dia suka ngelakuin hal kayak gini. Chen Engseng, kamu beneran anak pemegang saham utama itu. Udah aku bilang dari tadi, kalian gak percaya. Tuan muda, tunggu dulu. Kepala Han, Pak Bai. Ini cuma salah paham. Ini, gedung Gengseng sama Chen Engseng. Nggak ada hubungannya.
Sekolah cuma pengen kita ingat. Didikan sekolah buat kita ingat kebijakan pemegang saham utama. Buat kita. Coba pikir kepalahan pemegang saham utama itu. Orang yang berpendidikan tinggi masa mereka nggak punya selera. Pakai nama anaknya sendiri buat namaan gedung. Nggak bapakku pakai. Gengseng udah nggak usah ngeles. Dengan nilai ujian nasionalku, 150 aku, analisis dua kata ini. Gampang banget wah Tai. Kamu nilai ujian nasional, bahasa 150 nilai sempurna. Bahasa apa aku ngomong nilai ujian nasional total. Gengseng aku ini demi kebaikanmu. Kebohonganmu ini. Makin lama makin gede. Nanti susah ngatasinnya aku ini. Sebagai temanmu pasti bakal bantu kamu memperbaiki. Jadi aku harus. Terima kasih sama kamu. Nggak usah itu kewajibanku. Gengseng udah nggak usah lagi. Dengan nilai TAIGA 150 poin ini, di seluruh sekolah pun itu bisa masuk dalam daftar teratas. Perkataannya sangat berwibawa. Rendah hati. Sama sekali bukan seperti yang kalian pikirkan, ayahku tidak berpendidikan tinggi. Dia menggunakan namaku untuk menamai gedung ini, hanya untuk mencari popularitas. Kakak, kau secara sembarangan membuka selubung untuk pemegang saham mayoritas. Kalau aku melaporkanmu, tidak ada yang bisa melindungimu, aku akan langsung menelepon Kepala sekolah. Kak Gengseng jangan khawatir. Ayahku dan pemegang saham besar punya sedikit hubungan. Aku akan meminta ayahku untuk membantu berbicara membela MU. Tidak perlu repot-repot ayahku karena tidak datang. Kamu lebih baik diam saja. Nona Su tolong bantu urusan ini. Halo kepala sekolah. Bagaimana? Apakah orang yang memberikan pidato dan membuka selubung gedung kita? Senang atau tidak? Itu kan dinamai sesuai dengan namanya. Aduh kepala sekolah ada masalah. Upacara pembukaan ini telah Disalahartikan oleh seorang orang desa, apa yang harus dilakukan? Katakan padaku. sungguh tidak masuk akal siapa yang begitu berani. Orang itu bernama Cengengseng. Paman ketiga tidak apa-apa. Tidak apa-apa begitu saja dulu, aku masih ada urusan. Nanti dia akan datang. Apa maksudmu kepala sekolah menyebut paman ketiga? Mungkin kepala sekolah sedang menerima tamu paman ketiganya. Sementara menelepon, aku salah dengar. Untunglah kepala sekolah ada urusan hari ini. Lagi pula pasti, karena mempertimbangkan upacara pembukaan sekolah hari ini. Tidak ingin memperbesar masalah dan membuat tuan muda marah. Dia pasti tidak berani memperbesar masalah dengan statusku. Dia bahkan tidak layak makan bersamaku. Baik, lihat siapa yang kamu bawa setelah upacara pembukaan sekolah. Segera suruh dia pergi. Guru Bai jangan khawatir masalah Kak Gengseng. Serahkan padaku. Aku tidak butuh bantuan, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Pada saat seperti ini, si bunga sekolah Su masih membantunya. Apa sebenarnya bedanya aku dengannya? Mungkin bunga sekolah hanya suka pada orang yang pandai bicara tidak bisa. Aku tidak percaya sepertinya. Aku harus menggunakan jurus itu. Taige, apakah kamu yakin akan melakukan ini? Ini semua karena dia memaksaku. Cengengseng. Ngomong doang nggak ada gunanya. Ngaku-ngaku hebat itu nggak ada artinya. Aku nggak ngaku-ngaku hebat. Gengseng, semua orang tahu kamu mahasiswa kurang mampu. Dan surat penerimaan itu mungkin juga palsu. Kalau Taige serius, kamu bakal malu sendiri. Aku beneran bukan mahasiswa kurang mampu, kamu nggak bisa. Karena kamu sendiri mahasiswa kurang mampu terus iri sama aku. Aku beneran nganggap kamu teman walaupun setahun. Kamu cuma punya uang saku 10 juta. Emang agak miskin sih tapi. Aku nggak bakal ngeremehin kamu. Taige mulai. Cengengseng, sebenarnya aku pengen ngajak kamu berubah jadi baik. Tapi nggak nyangka. Kamu berani menggoda Susi cantik. Hari ini aku bakal kasih tahu kamu. Kekuatan pria sejati. Kenalin lagi. Aku ketua klub olahraga. Dijuluki si tangan petir Wen Tai Lai. Aku mau duel sama kamu, awalnya aku mau berteman denganmu sebagai orang biasa, tapi yang didapat malah kamu nggak tahu diri. Oke deh. Aku buka kartu hari ini, aku bakal kasih tahu kamu. Dengan satu tangan, aku bisa ngatur kamu. Taige hebat. Gengseng, aku saranin kamu cepet-cepet minta maaf.
Jauhin si cantik kalau enggak. Taige bakal marah. Dampaknya bakal parah. Seberapa parah? Taige itu, ahli taekwondo sabuk hitam level 6. Tapi mungkin kamu di desa belum pernah dengar. Enggak tahu artinya apa pokoknya di sekolah ini. Taige bilang 2 enggak ada yang berani bilang 1. Segitu hebatnya? Ya jelas dong makanya. Kamu sekarang minta maaf jangan terus-terusan. Menipu si cantik kita semua teman sekelas. Taige juga nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Terus Taige udah ngebelah berapa gunung? Ngebelah gunung apa? Ngebawa beberapa cincin jelek kamu pamer apa sih? Aku di desa lagi gabut suka ngebelah gunung. Ini tanda buat diriku sendiri setiap kali aku ngebelah. Batu di satu gunung aku kasih diri sendiri 1 cincin. Aku udah ngebelah 5 gunung kalau nggak karena hari ini masuk sekolah. Gunung ke-6 sudah selesai dibelah. Maksudmu gunung yang dibangun dari tumpukan batu. Kamu 1 batu, sudah menghilangkan 5 gunung. Aku di desa sedang bosan. Suka berolahraga sedikit. Abang Tai. Bagus-bagus sekali membelah gunung. Setiap kali aku menenggelamkan 1 laut, aku akan mencabut 1 helai rambut. Ini laut yang aku tenggelamkan. Laut ke-100. Aku serius, aku tidak bercanda. Baiklah, anggap saja kamu tidak bercanda. Kalau begitu ayo. Cengengseng kamu dari desa. Tidak tahu apa itu taekwondo. Tidak masalah, hari ini kita adu. Kekuatan pergelangan tangan. Mungkin kamu mau ganti cabang. Di desaku tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam adu kekuatan pergelangan tangan. Apa maksudmu? Aku bahkan tidak lebih baik dari orang desamu. Orang tua ya. Baiklah kalau begitu. Aku sudah bilang nanti kalau terluka jangan salahkan aku. Cengengseng, masalahnya sudah besar kamu masih belum puas. Wentai sabuk hitam tingkat 6 bukan main-main. Guru bayi aku membelah gunung juga bukan main-main. Aku pasti menang. Aku tidak peduli lagi. Setelah upacara kamu bukan muridku lagi. Jangan guru bayi, aku serius. Aku pasti menang. Guru baik kalau kakak Gengseng mau adu. Pasti dia punya keyakinan, benar kan kakak Gengseng? Benar, dulu aku pernah adu dengan kakek 80 tahun di desaku. Aku menang berkali-kali. Dia bahkan minta ampun. Bukan cengengseng. Kamu menang melawan kakek 80 tahun, kamu masih bangga. Kamu hebat, ayo taruhan dimulai. Odds Abang Tai 1:2. Odds Cengengseng 1:100. Siapa yang mau taruhan? Aku taruh Abang Tai menang. Aku taruh 10.000. Aku juga taruh Abang Tai. One King, apa arti odds ini? Kenapa tidak ada yang taruh aku? Ya semua tidak percaya kamu bisa menang. Jadi semua taruh dia. Tentu saja si cantik Su. Aku ini jagoan lo. Lau Gao Taige, aku taruh 50.000. Sebelum keluar rumah, ayahku bilang jangan cari masalah, tapi juga jangan bikin malu. Kalau gitu kita taruh 10.000 buat Cengengseng. Siapa-siapa yang nekat mau taruh Chen? Gengseng, kamu sendiri kan kamu yang punya. 10.000 itu. 10.000 nggak banyak kok, aku aja. Harganya 10.000. HP jelekmu itu HP tombol. Paling cuma ratusan. Kamu mau si cantik yang bayarinnya? Nggak aku yang bayar. Jangan ngibul deh. Itu 10.000 loh. 10.000 nggak banyak kok. Iya meski 10.000 itu biaya hidupmu setahun. Kamu kan mahasiswa kurang mampu. Kamu nggak ngerti aku. Cengengseng. Sendiri taruh 10.000. Teman uang Gengseng. Aku yang bayarin. Nggak perlu, uangnya aku yang bayar. Dulu ayahku ajak aku ke acara pengentasan kemiskinan. Kalau bukan karena Gengseng melindungiku, aku mungkin nggak bisa bertahan. Kalau Gengseng cuma mau bersenang-senang, aku senang kok. Aku taruh 11.000. 20.000, 30.000. Cengengseng, kamu nekat mau makan gratis ya? Aku kasih tahu ya, kamu pakai uang si cantik Su. Kamu nggak punya harga diri ya? Nggak, uangnya aku yang bayar. Gengseng, uang sakuku cuma 30.000. Nggak bisa lebih dari itu. Nggak apa-apa, uangnya aku yang bayar. Aku taruh 31.000. 100.000.
Gengseng 100.000 aku nggak punya. Kalau minta ke ayahku dia tahu hal begini. Dia belum tentu kasih. Tenang, uangnya pasti bukan kamu yang bayar. Nanti kalau nggak bisa. Cuma bisa minta ke ayah paling-paling. Dilarang keluar rumah. Dia adalah kepala sekolah yang diberikan kepada saya sekarang, hanya kepala sekolah yang bisa mengatasinya. Kepala sekolah Chen Sheng, saya tidak bisa mengurusnya lagi, karakternya sangat bermasalah. Baik, kamu memang jahat. Nanti kalau kamu kalah, aku lihat kamu bisa bayar pakai apa. Uang kecil saja, kita cuma cari kesenangan kok. Benar kan? Kamu masih bisa menyesal sekarang kalau tidak. Sebentar lagi kamu tidak hanya harus membayar, tapi juga akan terluka. Terluka aku tidak akan terluka, justru kamu. Mau pakai pelindung atau apa? Cengengseng, kamu terlalu sombong. Hari ini, aku akan mengajarimu dengan baik atas nama keluargamu. Setelah mengalahkannya, aku akan membuat Gao Shuo tidak mengambil uangnya. Nanti di mata Susi cantik, aku tidak hanya hebat, tapi juga memiliki sikap gentleman. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Baik, ayo semangat. Lumayan ada sedikit kemampuan. Tapi dibandingkan denganku, kamu juga akan kalah. Pakai tenaga Tai Ge, pakai tenaga dong. Kamu ini. Kamu sudah pakai tenaga belum? Pakai tenaga dong. Baik, ini kamu yang memaksa saya. Semangat. Uang 10.000 kumana. Giliran aku. Tai Ge, tanganmu jangan bergerak. Patah. Lihat-lihat, aku kan bilang aku kuat. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, aku Wen Tai Lai si tangan petir. Masa bisa terluka, sama sekali tidak apa-apa. Kamu memang hebat, aku ingat dulu di kampungku. Aku bermain dengan kakek tua, tangannya langsung terkilir. Hanya terkilir berarti aku yang bergelar sabuk hitam tingkat 6 tidak lebih baik dari seorang kakek tua. Barusan semua orang sudah lihat kamu kalah. Kalah aturan dunia persilatan. 3 ronde 2 menang. Aku barusan tidak serius saja. Baik, ayo 1 ronde lagi. Kali ini aku tidak akan mengalahkanmu. Barusan masih menahan diri sekali lagi. Bukannya aku akan benar-benar hancur, tapi kalau tidak bertanding, pasti akan diremehkan oleh Susi cantik kamu begini. Kamu bayar dulu uang taruhannya, nanti, kalau aku menang kamu nggak bisa bayar. Aku juga nggak punya uang kan? Benar. Oke, cuma 1 juta tadi, lupa. Kartu yang dikasih ayahku belum dicairin. Pak Bayi, kamu punya 1 juta nggak? Mungkin bisa pinjam dulu sama aku. Nggak, tadi waktu aku nasihatin kamu nggak dengerin aku kan? Wan King, pinjam dulu sama aku. Kak Gengseng, aku baru bilang sama kamu. Aku cuma punya 300.000. Ini. Kan aku udah bilang kamu nggak punya uang itu akhirnya. Pinjam sama Pak Bai dan Susi cantik kan? Orang kayak kamu aku Wen Tai Lai. Nggak mau bandingin sama kamu, untung nggak bandingin. Kalau nggak uang taruhan Tai, aku nggak bisa bayar. Aku pakai ini buat ganti 1 jutaku. Maksud kamu pakai barang jelek ini? Ganti 1 juta? Nggak bisa. Cengengseng, kamu gila pakai barang jelek ini. Kamu ganti 1 juta? Ayahku mereka jual batu kayak gini. Batu ini yang terbaik di bukit belakang desa kami. Ini juga waktu aku berangkat. Paman kelimaku yang kasih langsung. Maksud kamu ayahmu dulu jual batu itu yang ini? Iya, batu ini lumayan mahal. Kira-kira bisa 1-2 miliar. Kamu gila Cengengseng. Yang ini kamu bawa ke rumahku buat ganjel meja. Aku nggak mau. 1-2 miliar lagi. Uang hantu? Ayahku bilang batu ini lumayan mahal. Kayaknya apa ya, kaisar hijau? Batu mentah kayaknya. Kaisar hijau yang terbaik di Jade. Seukuran ini nggak sampai 1-2 miliar kan? Pak Bai, kamu lupa ya orang ini. Paling suka ngibul aku dan ayahku. Pernah lihat di rumah klien sebesar kepalan tangan kaisar hijau? Itu harus ditaruh di altar. Di rumah orang biasa mana mungkin ada. Kalian nggak punya ya? Di desaku banyak batu kayak gini nak. Mainkan ini seperti kelereng.
Kakak Gengseng, jangan bicara lagi ukuran seperti ini. Rumahku saja tidak punya. Wan King, aku benar-benar tidak berbohong, ini sangat berharga. Chen Seng, kecuali kamu bisa membuktikan bahwa ini. Apa itu Kaisar Hijau Giok ini asli? Kalau tidak, jangan berpikir untuk menandingiku. Biarkan aku melihat. Manajer Han. Dulu. Di dunia giok, siapa yang melihatku? Harus memanggilku Han Banyan. Aku akan memverifikasi keasliannya, Manajer Han. Anda begitu hebat di masa muda. Saat aku masih muda, aku juga tokoh terkenal. Barang seperti ini, aku bisa membedakan asli atau palsu dalam sekejap. Manajer Han, silakan lihat. Profesional. Halo ayah, Halo putriku, aku ingin meminta bantuanmu. apa kamu serius? Giok Kaisar Hijau sebesar itu. Itu adalah Raja Giok yang langka. Baik-baik, ayah akan segera datang. Hei Manajer Su, ada apa? Cepat-cepat keluarkan pesawat pribadi kita. Aku akan ke sekolah putriku, Manajer Su. Pesawat pribadi kita, bukankah tadi kamu bilang akan mengirimnya ke luar negeri untuk klien pesanan miliaran? Lupakan ITU. Biarkan mereka naik taksi sendiri. Aku dengar putra Pak Chen, Tuan Chen, dan Wan King berada di sekolah yang sama. Jika aku memberikan Raja Giok langka ini kepada Tuan Chen, sekalian memperkenalkan dia dan Wan King untuk saling kenal. Jika Tuan Chen tertarik pada Wan King, apa yang kamu tunggu, cepat pergi ya. Bagus Manajer Han. Bukankah Anda Han Banyan? Sudah berapa kali ini? Raja Giok langka seperti ini tidak mudah untuk dikenali benar-benar benar. Menurutku batu ini. Bagaimana? Ini benar-benar batu. Bukan begitu Manajer Han, kami masih berharap batu ini bisa menghasilkan uang. Anda tidak bisa melihatnya, omong kosong. Saya tidak bisa melihat ini. Batu ini mungkin tidak pasti. Yaitu hanya batu biasa. Bahkan batu giok mentah pun bukan. Palsu. Chen Seng, sekarang bagaimana? Han Laoshi ini tidak mungkin palsu. Saya ingat dengan jelas dulu sepertinya. Buffette datang untuk membeli batu ini. Paman saya tidak menjualnya. Kurang ajar, saya Han Banyan, saya bisa salah lihat. Kamu pikir kamu bisa menipu mereka, kamu bisa menipu saya. Kamu hanya seorang siswa miskin, kamu bisa membawa batu giok mentah. Saya bukan siswa miskin, batu ini pasti asli. Sudahlah. Chen Seng, benda ini palsu ya palsu. Seperti kamu yang tidak jujur. Saya Wen Tailai tidak sudi. Sekarang di mata Su Xiaohua saya pasti tampan. Baiklah, ayah saya bilang saat pergi. Orang kota tahu barang. Sekarang ternyata tidak tahu juga. Tunggu, menurut aturan di bidang kami. Jika ada barang palsu harus dihancurkan di depan umum. Hancurkan Han Zuren. Bukan saya meremehkan Anda. Jika Anda menghancurkannya sisa hidup Anda, mungkin harus membayar utang. Kurang ajar, barang palsu. Masih berlagak saya akan menghancurkannya, bagaimana? Saya beritahu Anda aturan saya Han Banyan Jagat Lengkar. Bagaimana saya bisa bertahan percaya? Tidak, saya akan menghancurkannya sekarang. Han Zuren, Anda benar-benar tidak bisa membayar. Chen Seng, barang palsu. Han Zuren tidak bisa membayar. Bahkan jika itu asli, Han Zuren akan mengganti Anda dua. Tidak akan ragu itu. Kalau begitu hancurkan saja. Saya benar-benar akan menghancurkannya. Berhenti, siapa yang berani menghancurkan Raja Giok langka? Itu Su Zong, orang terkaya di Longcheng, ayah Su Xiaohua. Dia bilang apa tadi, raja? Raja apa? Su Zong, Anda datang sendiri. Anda tidak memberitahu saya bagaimana saya datang. Saya datang untuk Raja Giok langka. Su Zong itu bukan apa-apa, bukan Raja Giok legendaris itu hanya. Ini benar-benar ada warna hijaunya.
Dan itu adalah hijau kaisar kualitas terbaik. Raja Giok legendaris. Selesai ini. Siapa yang menghancurkannya? Han Zuren yang menghancurkannya. Dia bilang kalau ini asli. Dia akan ganti rugi 2 kali lipat. Benarkan Han Zuren? Benar-benar. Bungkus saja meskipun sudah pecah. Tetap saja ini Raja Giok legendaris. Sama berharganya. Itu Tuan Muda Chen. Seharusnya tidak keberatan kan? Teman lihat. Saya akan bayar sesuai harga pasar. Saya kasih kamu 2 miliar mau jual ke saya tidak? Baiklah, lagi pula di belakang gunung kita banyak. Seperti mainan saja. Su Zong, kemana-mana kamu yang bicara. Kalau bukan karena kamu ini tidak akan hancur. Wan King nanti. Aku akan ajak kamu ketemu seseorang orang yang sangat penting. Ayah sebesar apa sih? Kasih tahu kamu juga tidak apa-apa, dia itu adalah murid baru di sekolahmu dan juga dia adalah anak dari pemegang saham terbesar di sekolahmu. Begini saja keluarga Su kita bisa menjadi orang terkaya di Longcheng itu karena dulu dibantu oleh mereka baru bisa seperti ini. Lalu namanya siapa hari ini kan acara pembukaan sekolah? Mungkin dia ada di sana. Aku ingat namanya kayaknya. Cheng Seng. Kepala sekolah ada masalah. Apa yang terjadi? Pemengkarga kamu dia kara pembukaan sekolah Daikra Murid Miskin. Bahkan batu giok hijau kaisar kualitas terbaik. Yang dia bawa dari rumah dihancurkan oleh Han Zuren. Apa Han Hui kamu tidak mau kerja lagi ya? Kalau paman ketiga saya marah sekolah kita. Bisa rata semua cepat. Ke lokasi acara pembukaan sekolah. Kakak Gengseng. Paman, kamu cari saya. Wah, kamu ternyata Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen dulu Cheng Sheng bilang. Suan King adalah target bantuan keluarga mereka. Benarkan? Aku bukan Tuan Chen, namaku Cheng Seng. Wan King, kalian berdua kenal ya? Ayah dia adalah orang yang pernah kubicarakan padamu. Kakak Gengseng yang menyelamatkanku. Bagus. Tuan Chen memang tampan dan berbakat. Lihat, aku masih harus membeli barangmu dan memberikannya padamu. Betapa rumitnya ini. Seperti yang kau katakan tadi 2 kali lipat. Aku akan memberimu 2 miliar lagi. Paman Su, aku pikir kamu mungkin salah paham. Cheng Seng ini sebenarnya palsu. Bayangkan dia masuk sekolah kita dengan status siswa miskin. Bagaimana mungkin dia anak pemegang saham besar itu? Atau bahkan sang tuan muda. Desa Chen sangat kaya anaknya. Mana mungkin sebegitu kampungan. Batu giok mentah ini dari mana asalnya? Aku menemukannya di bukit belakang, masih banyak lagi di sana. Tidak tahu apa-apa, masih saja membual. Ternyata salah mengenali. Paman Su, meskipun temanku Gengseng suka membual, tapi aku tidak tega melihatnya berbuat salah. Memalsukan diri sebagai Tuan Chen, kau terlalu berani ya. Memalsukan? Aku tidak memalsukan. Aku memang Cheng Seng. Omong kosong, Tuan Muda Chen. Mana mungkin seorang siswa miskin, mana mungkin berpakaian seperti pengemis kakak Chen. Adalah orang yang paling kuhormati, aku tidak akan membiarkan siapapun menghinanya. Sebagai pemegang saham sekolah, aku umumkan, kau dikeluarkan, Pak Su. Anda tidak perlu mengeluarkannya surat penerimaannya. Palsu, dia bukan siswa sekolah kita. Pak Su, dia tidak sengaja. Dia dari gunung ini, satu-satunya kesempatannya keluar dari sana. Apa kau juga ingin dikeluarkan? Ayah tidak bisa begitu meskipun dia bukan Tuan Muda keluarga Chen, setidaknya dia menyelamatkanku. Oh. Wan King sepertimu akhir-akhir ini tidak terlalu rajin ya. Mulai hari ini tidak boleh keluar rumah. Ayah, bagaimana bisa? Diam, dan kau juga. Kamu sudah bukan siswa sekolah ini lagi, kamu tidak punya hak untuk tetap di sini. Ayo usir dia. Meski mau mengusirku dari sekolah, setidaknya bicaralah dulu dengan keponakanku sebelum mengambil keputusan. Siapa keponakanmu? Di Longcheng. Apa yang aku Sumuzi katakan? Tidak ada yang berani membantah. Keponakan, kenapa kamu belum datang? Pamamu ini mau dibawa pergi di wilayahmu. Masih ngomong gak jelas, buang dia ke jalan. Sumuzi, berani sekali kamu. Keponakan, akhirnya kamu datang. Kepala sekolah, akhirnya Anda datang upacara pembukaan. Hampir selesai, Pak Su. Sumuzi. Han Hui. Berani sekali kalian. Sampai tidak menghormati pamanku.
Kepala sekolah pamanku yang mana? Abang Chen, kamu datang tepat waktu. Aku baru saja membeli batu giok kualitas terbaik. Ingin kuberikan kepada putra keluarga Chen. Kudengar dari segi silsilah. Dia sepertinya adalah pamanmu. Keponakan Jianzhou ini. Kalau kamu tidak datang pamanku ini, akan dikeluarkan dari sekolah. Chen Engsheng ini kepala sekolah juga. Cucu pemegang saham besar, bahkan Pak Su harus menghormatinya. Kamu gila? Benar Kak Gengseng, bahkan ayahku tidak berani menyinggung kepala sekolah. Jianzhou tidak mampu membuat paman menderita. Silakan paman jalankan hukum keluarga. Kamu ini anak. Sudah besar begini. Masih harus pakai hukum keluarga sama kamu. Kalau ayahku tahu pasti aku yang kena marah. Paman benar. Sebenarnya nggak ada masalah, aku cuma mau kamu jelaskan ke semua orang bahwa aku memang direkrut olehmu, kalau tidak aku akan diusir dari sekolah. Dan susah menjelaskan ke ayahku. Semuanya dengarkan Cheng Engsheng. Adalah siswa yang kurekrut sendiri tanpa izinku. Tidak ada yang bisa mengeluarkannya. Sial, ternyata dia adalah tuan muda itu. Dan juga paman kepala sekolah. Abang Chen, apa maksudmu ini? Apakah dia Sumuzi? Keluarga Su di Longcheng yang terkenal sebagai orang terkaya? Nggak mau lagi ya? Nggak perlu omongan paman, cuma butuh satu kata dariku. Keluarga Chen di Provinsi Jiangnan bisa melakukannya. Kakak Chen, kamu aku HMPH. Paman. Ini. Upacara pembukaan sudah selesai. Bagaimana kalau aku antar kamu ke asrama? Oke Pak Bai Wan King, aku duluan ya. Yuk pergi. Ayah kepala sekolah dan kakak Gengseng ini. Habis-habis Wan King, ayah terlalu jahat. Barusan nggak dengerin kamu, dia tuh benar-benar anak Tuan Chen. Dia benar-benar paman ketiga kepala sekolah Chen. Apa kakak Gengseng? Benar anak pemegang saham utama. Alasan kita bisa jadi orang terkaya di Longcheng adalah karena dulu dibantu keluarga Chen. Dibantu bangun dari kemiskinan Wan King. Siap-siap aja sekarang. Kita udah nyakitin keluarga Chen, nggak cuma di Longcheng. Di seluruh provinsi Jiangnan, nggak ada tempat buat kita. Apa yang dia bilang benar semua. Aku salah paham sama dia. Semuanya salah paham. Pak Bai kepala sekolah udah bilang secara resmi buat perhatian khusus sama Cheng Engsheng itu. Nggak ya, masuk akal. Cheng Engsheng sebenarnya kerabat miskin kepala sekolah dia itu. Pakai wewenang pribadi. Rekrut mahasiswa miskin. Sekarang udah ribut besar di depan seluruh sekolah. Banyak guru dan murid. Pasti nggak bisa diatasi, makanya dibuat pura-pura jadi anak pemegang saham utama. Masuk akal, lihat aja Om Su. Kan kamu nggak kenal mereka, iya kan Ham? Pasti begitu, aku udah bilang. Anak keluarga Chen mana mungkin berpakaian seperti orang miskin, iya kan? Aduh. Begini ceritanya. Cheng Engsheng, apa yang mereka bilang benar. 3 juta proyek 3 juta. Aku bisa putusin, gak perlu tanya ya itu Cordyceps. Ada di tanah, kamu ambil sendiri aja ya. Oke. Pak Bai masih marah sama aku ya? Enggak mau turun ketemu aku. Kamu mahasiswa dari keluarga kurang mampu di sekolah kita ya? Iya. Kamu cari Pak Bai ya? Iya, udah nungguin dia seharian tapi belum ketemu juga. Wakil kepala Wang lagi ngobrol sama dia, katanya mau bahas soal penilaian kinerja. Kalau lancar sebentar lagi keluar. Tapi wakil kepala Wang ini agak mesum. Apa maksudmu seorang wakil kepala sekolah? Di siang bolong begini main aturan tersembunyi gitu. Kamu enggak tahu wakil kepala Wang ini. Namanya Wang Qinshu, di sekolah kita sangat berkuasa. Semua guru biasa di sekolah kita harus nurut sama dia. Tapi apa sih? Ayo cepat ngomong, bikin penasaran. sekolah kita baru dapat beberapa kuota penilaian kinerja. Wang Qinshu dengar langsung ambil alih kuotanya dan dia juga berkali-kali coba menggoda Bu Bai.
Apa mau macam-macam sama Bubai? Oke, aku akan kasih tahu keponakanku. Biar dia dipecat biar nggak sombong lagi. Ah. Kamu. Bubai. Kok kamu datang? Bubai hari ini. Aku kan bikin kamu marah jadi aku masakin ini. Sup jamur salju dan cordyceps. Kamu kan seharian belum makan. Enggak mau, kamu sudah bukan muridku lagi. Sudah Bubai kamu di kantor Pak Han. Sedang minta maafin dia, seharian dia juga, Odar bawa, make an Enggak minta usah maaf. soft tegarlah. Dasar cerewet. Kalau gitu aku enggak ganggu kalian ya, Bai. Bubai. Hari ini aku bikin kamu marah, aku tahu salahku. Bukan kamu bikin aku marah, tapi kamu enggak boleh terlalu gengsi dan terlalu suka membandingkan diri. Tugasmu adalah keluar dari pegunungan. Mengerti? Bubai, aku ingat. Kedepannya aku pasti akan berusaha keras, nggak akan mengecewakan harapanmu. Kalau ada lagi, aku pasti enggak mau jadi gurumu lagi. Oke, aku janji. Kalau gitu sup ini. Kebetulan aku lagi lapar. Anggap saja ini permintaan maafmu. Dia mungkin benar-benar menyesal. Baiye. Siapa ini? Wakil Direktur Wang ini muridku. Ada apa? Kamu itu anak miskin ya? Baiye. Sudah kubilangkan. Asal kamu mau penuhi permintaanku, aku bisa kasih kamu nilai bagus. Kamu malah bawa beban ini terus. Kamu ngapain sih? Kamu siapa? Wakil direktur sekolah ini, Wang Qinsho. Oh, kamu itu wakil direktur yang terkenal itu ya? Benar. Katanya kamu tua jelek dan suka main perempuan. Malah mau macarin Bubai kita. Aku wakil direktur sekolah ini. Kamu ngomong apa, hati-hati ku hajar kamu. Hajar aku, kamu wakil direktur. Malah berbuat seperti ini hari ini aku akan menghukum kamu. Kamu mau apa? Aku kasih tahu. Bubai itu guruku. Kalau ketahuan kamu ganggu Bubai lagi, aku hajar kamu setiap ketemu. Chaneng Seng, stop, jangan cari masalah ya. Bubai orang kayak gini jangan ditolerir. Kalau kamu diam, dia akan semakin menjadi-jadi mengganggumu. Aku gak akan biarkan bajingan ini mengganggumu, Bubai. Tapi, Gak apa, Bubai, ada aku. Ayo. Hei, Ada masalah besar Cengeng Seng, kamu kemarin malam ngapain sama? Wang Qinsho, gak ngapa-ngapain kok, cuma kasih pelajaran. Kenapa? kamu malah bikin masalah buat Baiye. Wang Qinsho pagi-pagi sudah lapor ke Direktur Han. 1 jam lagi dia mau adakan rapat khusus. Baiye bakal kena masalah. Gak apa, ada aku yang urus. Bubai, kamu buru-buru mau kemana? aku ada rapat penting, harus segera pergi. Bubai bilang sama aku apa itu Wang Qinsho. Mau cari masalah sama kamu. Jangan nebak-nebak, cuma urusan kecil soal pembagian kerja. Masih sembunyiin aku, Pak Bai. Tenang aja, aku gak bakal biarin kamu diganggu. Cengeng Seng nggak ikut sama kamu. Dia mau ngapain? Cengeng Seng ini udah aku bilangin. Karena dia mukul Wang Qinsho, kamu jadi dipanggil rapat. Setidaknya minta maaf sama Wang Qinsho dong. Ngapain kamu bilangin dia cuma murid? Nggak ada kekuasaan, datang juga nggak bisa bantu. Baiye. Dengar-dengar kamu sering melawan atasan. Menghina wakil kepala Wang. Menurut aturan sekolah kamu harus dihentikan sementara. Kamu nggak ada keberatan kan? Kepala Han ini semua ada alasannya dan pengajaran kami. Nggak ada masalah, Anda nggak bisa tanpa menyelidiki kebenarannya langsung menghukum aku. Baiye, udah berapa kali aku bilang? Sekolah bukan cuma buat ngajar. Kamu juga harus perhatiin hubungan atasan bawahan. Sehebat apapun kamu ngajar. Dalam hal ini apakah aku akan
memperlakukanmu dengan lunak karena kamu ngajarnya bagus. Aku tahu kamu dan Wang Qinshu itu keluarga, tapi tolong bersikap adil dan selidiki dengan ketat, beri aku cara penanganan yang wajar. Baiye, bicara sama atasan gitu. Jangan alihkan topik, aku sedang menyampaikan fakta. Ada masalah apa? Kamu dia ini sepupu. Aku sarankan tangani dengan serius, langsung hentikan. Baiye, kamu sekarang dalam bahaya. Sikapmu sangat arogan. Wakil Kepala Wang sudah mengeluarkan bukti. Kamu memukul orang, tahu nggak dampaknya? Begitu buruknya di sekolah. Aku susah nih. Kepala Han, Anda nggak bisa dengerin dia aja. Halo, apa? Iya, oke, aku ngerti. Semuanya baru dapat telepon. Pemegang saham utama akan segera datang ke sekolah kita. Semuanya berdiri siap-siap menyambut pemegang saham utama. Nggak nyangka pemegang saham utama datang, aku harus tunjukin yang terbaik, Baiye. Hal ini sementara kita tahan dulu. Setelah pemegang saham utama pergi, semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Guru baik, kalau Kepala Han benar-benar menghukummu karena hal ini bagaimana? Tidak apa-apa, paling tidak aku tidak akan jadi guru ini lagi. Aku akan kembali ke daerah pegunungan untuk mengajar. Pemegang saham utama datang, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Mengapa dia? Selamat datang di sekolah kami. Saya adalah kepala sekolah di sini, Han Hui. Selamat datang. Ini suatu kehormatan, sungguh kehormatan. Cheng Seng, kepala sekolah. Apa melihat saya sangat mengejutkan? Bukan kamu setiap hari hanya tahu berlindung di belakang kekuasaan kepala sekolah? Benar kan? Apa tidak bisa? Itu tidak masalah. Bukan kamu minggir. Mulutmu lebih bau daripada anjing Wancu di desaku. Bukan kamu. Oh, bukankah ini wakil direktur Wang? Hari ini kita bertemu lagi. Mengapa selalu kamu? Anak miskin busuk, benar-benar hantu yang tak kunjung hilang. Aku mendengar ada keributan seru hari ini, kebetulan aku tidak ada urusan. Jadi aku datang untuk melihat-lihat. Kin Shao Jangan dekat dia hanya. Kerabat jauh miskin dari kepala sekolah. Kepala sekolah tidak akan membuat masalah besar karena dia kepada kita. Oke, silakan duduk semua. Han Hui, saya dengar kalian mengadakan rapat. Ingin menangani seseorang secara tegas, bukan kepala sekolah. Ada kesalahpahaman dalam hal ini, tapi apa? Namun Cheng Seng sama sekali tidak memiliki alasan dalam hal ini. Anda harus tahu bahwa Wang Qin, wakil direktur Wang, dipukul di sekolah meskipun kita berdua memiliki hubungan kekerabatan, tapi bukankah memilih orang yang baik tidak menghindari keluarga sendiri? Lagi pula dalam hal ini, saya tidak berpihak, Anda tahu itu. Benar, kepala sekolah, aku hanya berbicara tentang pekerjaan dengan guru baik. Sedikit terlambat. Anak miskin ini, tanpa membedakan hitam dan putih, langsung memukulku begitu saja. Oh, begitukah? Tapi aku mendengar kamu menahan kuota penilaian unggulan sekolah. Kepala sekolah, penilaian unggulan di sekolah kita selalu ada sistem seleksi yang ketat. Aku menahanmu juga wajar kan? Kalau begitu wakil direktur Wang, standar penilaiannya apa sih? Kami ini sekolah elit. Standar penilaian Tidak bisa hanya melihat kinerja mengajar. harus juga melihat berapa banyak murid yang punya kekuasaan dan kekayaan yang kamu ajarkan. Kalau begitu kelasnya Baiye. Banyak murid miskin seperti Gao Shuo. Apalagi kamu ini murid termiskin. Dia bisa pakai apa untuk dinilai bagus? Kalau menurut standar wakil direktur Wang, modal seseorang saja bisa membuat bubai. Dinilai bagus ratusan bahkan ribuan kali. Omong kosong, kamu pikir karena kamu saudara kepala sekolah bisa ngomong sembarangan? Siapa yang tidak tahu kamu ini orang macam apa? Kalau begitu wakil direktur Wang, bagaimana caranya agar kamu percaya padaku? Bukankah kamu bilang di acara pembukaan sekolah? Batu giok terbaik itu kamu temukan sembarangan di belakang rumahmu. Karena kamu punya kekuasaan dan kekayaan. Pasti kamu ahli soal batu giok. Kalau begitu pas sekali. Di Sebella Sekolah kita ada pasar batu mentah. Aku juga sedikit tahu soal batu giok.
Berani tidak bertaruh denganku kalau kamu menang. Aku akan menilainya bagus. Tidak mau cepat atau lambat aku akan memecat kalian berdua. Ayo aku akan membuat kalian jatuh miskin. Chang Seng jangan setuju. Baik, aku ikut denganmu. Kamu tebak siapa yang menang? Wakil Direktur Wang adalah saudara Direktur Han. Direktur Han juga dijuluki Han Banyan. Aku tebak Wakil Direktur Wang yang menang. Ya, aku juga setuju di acara pembukaan sekolah. Batu giok itu pasti Cheng Seng yang beruntung. Seperti dia ini seorang murid miskin, kamu pikir sangat mungkin. Pertama kali melihat batu giok. Chang Seng, lebih baik kita batalkan saja. Masalah ini karena paling-paling aku saja yang dipecat. Tapi satu batu mentah ini harganya jutaan. Kalau gagal kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Bu Bai, tidak apa-apa, cuma batu saja. Seberapa mahal sih? Ini 1 juta bukan 100 rupiah. Terakhir uang minuman kepala sekolah pakai uang sekolah untuk menggantimu. Kali ini dia pasti tidak akan membayar untukmu lagi. Kali ini aku tidak akan mengeluarkan uang. Mata paman ketiga sangat tajam. Bagaimana mungkin rugi nanti? Bahkan uang batu tidak perlu dikeluarkan. Malah bisa untung. Kepala sekolah tidak peduli padanya bagus. Pak Bai, tenang saja, meskipun kita buka. Kartuku sudah dicairkan, pasti bisa bayar. Chang Seng, jangan bicara dulu soal kartumu palsu, kamu lupa terakhir kali. Kamu janji apa padaku? Bisik-bisik apa tidak mau mulai? Cepat pergi dari sini. Kapan saja bisa mulai. Kamu orang kampung dari desa. Cukup percaya diri, kamu tidak berpikir. Kepala Han ada di sampingku. Aku akan kalah. Dia namanya Han Banyan, kamu tidak akan namanya Wang Dazui. Maaf, kamu punya julukan. Aku ingat kamu namanya binatang. Anak kecil jangan terlalu percaya diri. Berani bertaruh denganku. Kamu mau main bagaimana? Potong batu aslinya. Kalau milikku lebih berharga. Kamu dan Baye keluar dari sekolah. Chang Seng, kamu jangan setuju, paling-paling aku sendiri yang dikeluarkan, kamu saudara kepala sekolah. Kamu pasti tidak akan dikeluarkan sekolah. Adalah satu-satunya kesempatanmu keluar dari gunung. Pak Bai, tenang, aku dari kecil memegang batu-batu ini pasti tidak akan kalah. Tenang, kalau kamu kalah. Aku kalah. Aku akan memberikan nilai bagus untuk Baye. Tidak. Kalau kamu kalah, kamu juga harus keluar dari sekolah dan kamu harus lari telanjang mengelilingi sekolah 3 kali. Sambil lari sambil teriak, kamu binatang. Baik. Kakak sepupu, kenapa kamu setuju untukku? Siapa aku? Han Banyan. Kamu pikir Han Banyan bisa salah lagi? Maksudmu, batu mentahku ini jelas lebih bagus daripada miliknya. Baiklah dasar anak kecil, aku setuju denganmu. Aku sudah merekam, jangan sampai ingkar janji nanti. Hah, kau pikir aku seperti kalian? Orang kampung yang miskin dan kasar. Aku Wang Qinshu. Sekali bilang pasti ditepati. Baiklah, ayo. Chang Seng jangan setuju. Kepala sekolah. Guru Bai, lihat saja. Batu ini langsung potong. Batu ini teman Chen. Kau bercanda ya? Bahkan aku bisa melihat. Ini cuma batu biasa yang tidak berguna. Kau buru-buru mau pergi ya? Batu mentahku ini paling tidak adalah es kristal kualitas terbaik. Harus dipotong ya. Kalau tidak dipotong, langsung pergi saja kau. Sebagai wakil kepala sekolah, aku masih bisa kasih muka sedikit. Es kristal biasa. Di kampungku tidak ada yang mau. Pakai untuk ganjal meja. Sombong, hari ini aku kasih tahu bahwa tidak semua orang seperti kau siswa miskin bisa kau sakiti. Ayo, potong batu. Chang Seng, lebih baik kau lihat lagi. Atau minta kepala sekolah lihat. Kepala sekolah pengalamannya banyak, pasti bisa dapat yang lebih bagus. Guru Bai, tenang saja.
Aku cocok dengan batu ini saja. Sungguh lucu. Aku kasih tahu jujur ya. Batu ini, sepupuku sudah menilainya. Pasti keluar batu giok es kristal. Kau kalah. Dia matanya saja. Tidak lebih bagus dari anak 3 tahun di kampungku. Aku tidak mau sama seperti kau. Master langsung potong-potong. Aku dikeluarkan tidak apa-apa. Tapi kalau dia dipecat dia harus kembali ke desa terpencil, masa depannya hancur. Benar-benar hancur. Itu Zheng Yang Elfe. Hancur. Anak muda. Yang kubuka adalah Zheng Yang Elfe. Itu di antara giok. Juga jenis yang sangat tinggi. Kamu kalah sepupu. Segera atur prosedurnya. Suramiraka Kilyar dari Sikola. Giok seperti Zheng Yang Elfe ini, setidaknya bernilai jutaan kinshou. Bagaimana pandanganmu? Sepuku pasti. Mengejutkan. Tidak hanya mereka yang pergi. Kita juga bisa untung. Sheng, ayo pergi. Gengseng batu yang kamu pilih. Menurutku juga bagus. Kalau dia beruntung bisa keluar giok yang lebih baik dariku. Cengeng-seng, aku cari kenalan mungkin. Masih bisa cari sekolah lain untukmu. Bai Laoshi, kamu tidak perlu pergi, aku juga tidak. Yang pergi hanya Cengeng-seng, keberuntungan manusia tidak mungkin. Selalu baik ini Zheng Yang Elfe. Kecuali batu ini bisa keluar lagi Kaisar Giok. Tapi itu bukan sampah di jalanan, ada di mana-mana. Kita sudah kalah, sadarlah. Bai Laoshi. Kamu tidak percaya pada muridmu. Bai Laoshi. Aku tidak pernah mengaku. Sebelumnya hanya keberuntungan. Kali ini kita pasti tidak kalah, percayalah. Buka batunya. Shifu dari sini. Potong sekali. Seluruh tubuh, hanya mulut yang paling keras. Aku ingin lihat. Bisa potong apa yang bagus. Lihat APA Kuma, bata biasa masih lihat. Anak muda, kamu pikir. Di desamu memotong lobak. Tidak ada hijau sama sekali kamu. Kalah bagaimana? Kepala sekolah, kali ini saya bisa menyuruh mereka pergi. Bukan kepala sekolah. Di sini ada banyak orang yang melihat. Anda tidak ingin melindungi mereka kan? Melindungi. Saya juga melindunginya, apalagi. Kapan saya bilang saya kalah? Keluar hijau. Ini bukan hijau, ini merah kan? Merah pekat ini apa ini? Jade merah. Bagaimana mungkin? Hebat paman sepupu. Bukannya kamu bilang itu batu sampah. Kenapa bisa keluar jade merah? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Xiao Shou, lihat merahnya sangat pudar. Selebriti internet itu hanya Jade merah yang sangat rendah kualitasnya. tidak bisa menandingi hijau terangmu. Benar. Nak, kamu beruntung bisa mengeluarkan jade. Tapi jade merahmu ini hanya bernilai puluhan ribu. Saya lihat apa yang bisa kamu gunakan untuk mengalahkan saya. Kepala sekolah, apa itu jade merah? Tidak bisa menandingi hijau terang. Jade merah memang berharga, tapi di antara jade, Bukan yang terbaik, tidak bisa dibandingkan dengan hijau terang itu. Tidak bisa dibandingkan. Apa? Nah, saya akui kamu beruntung. Bisa mengeluarkan jade merah. Tapi dibandingkan dengan saya, dengan sepupu saya, kamu masih hijau. Sekarang meskipun kamu berlutut, Memorize saya hormat dan menggoki kesalahan. saya tidak akan membiarkanmu. Seperti sampah miskin sepertimu, harus tinggal di pegunungan seumur hidup.
Segera gulung tikar dan pergi. Jangan buru-buru, biarkan peluru terbang sebentar. Terbang apa, masih berdalih di sini? Kamu tidak pergi, saya bantu kamu pergi. Jade merah biasa memang tidak bisa menandingi jade hijau. Tapi ada satu jenis jade merah yang bisa menandingi jade kaisar. Bahkan melebihinya, yaitu permata teragung raja segala giok. Giok kaisar. Cahaya merah yang kuat apa ini? Cahaya hijau kaisar pun tak sekuat ini. Giok kaisar. Giok merah terbaik khusus untuk kaisar kuno. Sulit ditemui dalam 100 tahun. Bisa disebut raja segala giok. Paman, kamu hebat sekali. Kepala sekolah giok kaisar ini, apakah lebih berharga dari Hijau Seng yang wakil direktur Wang? Tidak hanya lebih berharga dari Hijau Seng yang saya sudah memotong giok selama lebih dari 20 tahun, belum pernah melihat giok kaisar. Ini benar-benar harta tak ternilai. Cheng Sheng, apakah kamu benar-benar bukan keberuntungan? Binatang buta. Kali ini siapa yang kalah? Tidak mungkin kamu. Curang. Ini kan batu utuh, bagaimana aku bisa curang apalagi? Aku punya rekaman sebagai bukti, kamu tidak mau ingkar janjikan. Kamu ambil saja. Kamu benar-benar lebih mirip anjing daripada si kuning besar di desa kami. Bajingan baik benar. Kamu yang menemukan giok kaisar aku. Aku tidak mau mengakuinya, kenapa? Aku wakil direktur. Yang harus pergi adalah kamu. Mau ingkar janji ya? Kepala sekolah ada di sini. Kamu hanya keluarga miskin kepala sekolah. Kami berdua adalah bawahan lama kepala sekolah. Di sekolah sangat berpengaruh. Kamu tidak berpikir kepala sekolah akan membela kamu. Melawan kami berdua benar. Kepala sekolah mohon memecat Baye dan anak ini. Lagi pula sekarang tidak banyak orang kan. Tidak akan merusak wibawa Anda ke depannya. Saya dan Qin Shou, kami akan mengikuti Anda. Terima kasih kepala sekolah. Han Hui, Wang Qin Shou. Kalian berdua melanggar peraturan sekolah. Menganiaya anak pemegang saham utama sekarang. Dikeluarkan apa kepala sekolah. Sekarang tidak banyak orang, kamu tidak perlu berakting. Dia hanya keluarga miskin, dia, kamu tidak perlu seperti ini. Siapa yang bilang dia keluarga miskin saya? Sekarang saya beritahu kalian. Dia namanya Cheng Seng, dia anak kepala desa-desa Chen. Anak kepala desa-desa Chen, itu paman saya. Kepala desa-desa Chen adalah pemegang saham terbesar sekolah kita. Sekolah kita ini dibangun dengan investasi dari desa Chen. Sekarang kalian semua dipecat. Tapi saya beritahu kalian, yang memecat kalian bukan saya, tapi paman saya. Paman, keputusan keponakanmu ini apa, puas? Tapi masih kurang. Dari sekarang Baye, kamu jadi kepala sekolah yang baru. Saya? Tidak mungkin, dia kok bisa jadi anak pemegang saham besar sepupu. Kita hancur. Kalian berdua usir mereka, selain itu beritahu ke seluruh sekolah Jiangnan. Mereka dipecat oleh keluarga Chen dari desa Chen. Siapa yang berani menampung berarti tidak menghormati. Tidak menghormati sekolah elite Longcheng. Tidak menghormati keluarga Chen. Bawa pergi ya. Jadi kamu benar-benar bukan siswa miskin. Guru bayi saya benar-benar bukan. Kalau keluarga Su itu benar-benar keluarga yang dibantu oleh keluargamu? Ya, Jadi kamu benar-benar tuan muda keluarga Chen? ya. Maaf, saya salah paham sama kamu. Tidak apa-apa guru bayi, saya tahu kamu guru yang baik. Semuanya ayo cepat ucapkan selamat kepada kepala sekolah bayi.